Kalau tidak melakukan glorifikasi maka bukan Habib namanya. Ini yang dilakukan oleh Habib Hanif Alatas ini bagian daripada glorifikasi terhadap mertuanya ya, Iman Jumbo. Bayangkan kalau Iman Jumbo katanya itu akhlaknya seperti Rasulullah. Ini kan bikin malu sebenarnya ini kalau didengar oleh umat. Tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqa. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita sudah melihat bagaimana cuplikan video di awal ya, glorifikasi yang dilakukan oleh Habib Munib, menantu Iman Jumbo. Jadi ya begini nih kelakuannya mereka. Jadi mereka itu saling mengglorifikasi, saling memberi pengakuan. Jadi seolah-olah bahwa Rizik Syihab itu akhlaknya sama dengan Rasulullah. Nah, bisa sahabat-sahabat bayangkan sendiri tuh gimana itu. Rizik Syihab yang kerjanya provokasi, kerjanya menghina, kerjanya mengolok-olok pemimpin dianggap berakhlak seperti Rasulullah. Ini kan satu glorifikasi yang menurut saya sangat berlebihan yang mencoba dilakukan oleh imigran Yaman ini. Dan kenapa itu dilakukan? Ya memang karena ajarannya seperti itu. Jadi mereka itu saling mengakui, saling mengangkat. Dan hal ini yang kemudian menjadi doktrin-doktrin yang harus mereka lakukan kepada para pengikut-pengikutnya atau para kibingnya ya. Dan itu yang terjadi selama ini sahabat. Oleh karena itu saya kira memang hal ini harus disadari oleh semua kibing ya, bahwa mereka dibodohi, mereka didoboli. Nah, sedangkan kalau kita bicara akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kira itu jelas ya, bahwa sesungguhnya akhlak Rasulullah itu ya itulah Al-Qur'an. Nah, Rizik Syihab gimana itu? Bayangkan saja Jokowi dibilangi Jokodok, istana iblis lah, menteri agama Dajjal lah, dan bahkan doa-doanya itu loh. Dan satu hal yang tidak bisa saya lupa juga itu ketika dia melakukan acara maulid ya. Dan yang dia bahas itu tahu enggak apa? Dia bahas lonte, sahabat. Bagaimana caranya itu bisa dikatakan berakhlak seperti Rasulullah? Tetapi lagi-lagi, sekali lagi, kalau mereka tidak melakukan itu, maka itu bukanlah kelambak lawi. Nah, itulah kelebihannya mereka, melakukan glorifikasi yang berlebihan. Dan itu didoktrinkan kepada pribumi yang selama ini memang banyak yang menjadi pengikutnya. Jadi kebodohannya ada di tingkat para pribumi sendiri yang mau didoboli oleh mereka. Coba kita simak seperti apa video lengkapnya sahabat ya. Saudara bicara soal Habib Rizik, maka tidak akan ada habisnya kalau kita melihat dari berbagai sisi. Kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sumber, orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang berinteraksi dengan beliau, masing-masing punya kenangan, masing-masing punya cerita. Saya sederhana saja, tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqa. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Itu doa. Boleh nyumpahin? Nyumpahin sekarang saudara. Boleh nyumpahin katanya. Ayo rame-rame. Aminin. Ya Allah. Amin. Jika ada di antara umat Islam
Amin. yang ada di Jakarta ini, Amin. yang sudah dinasehati ulama, Amin. sudah dikasih tahu ulama, Amin. agar jangan memilih pemimpin kafir, Amin. tapi dia tetap bandel ya Allah, Amin. dia tetap ngotot ya Allah, Amin. bukan karena dia tidak tahu ya Allah, Amin. tapi dia ingin melawan engkau, Amin. dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah. Amin. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Amin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Amin. Maka bikin susah hidupnya, Amin. seretkan rezekinya, Amin. jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, Amin. biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, Amin. biar susah jalan hidupnya, Amin. biar dipecat dari tempat kerjaannya, Amin. biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Oke, saya kira jelas ya. Jadi ini situasi yang memang bangsa ini hadapi. Selain memang provokasinya yang berlebihan ya, saya kira glorifikasinya sudah bukan lagi rahasia umum ya. Dan ternyata sampai cucu-cucunya juga begitu kan. Kita sudah pernah mendengar bagaimana Pak Kim Adam itu mi'raj sampai 70 kali dalam satu hari satu malam mengalahkan Rasulullah. Bahkan ada lagi satu ceritanya itu bagaimana Rasulullah dan Baginda Ali serta Hasan itu berguru nahu kepada Ba'lawi, neneknya. Jadi memang kegemaran mereka itu melakukan glorifikasi secara terus menerus. Jadi memang sistematis sampai ke cucu-cucunya. Dan ternyata Iman Jumbo pun itu disandarkan bahwa memang perilakunya ahlaknya sama dengan Rasulullah. Dan mereka melakukan itu tanpa malu. Jadi memang mukanya sudah tebal. Ya, muka-muka Fir'aun semua itu. Kasihan kan? Nah, untungnya dengan diskursus nasab ini sudah banyak orang yang melek dan mau melakukan perlawanan narasi terhadap apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi semua hal-hal yang selama ini tersembunyi itu terblow up semua. Dan sekali lagi ini skenario Tuhan, di mana memang mereka sudah dipermalukan karena seperti air di dalam gelas itu sudah penuh meluap. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti inilah situasinya hari ini, setiap hari terhinakan. Dan itu efek dari congornya sendiri para kelompok Ba'lawi. Terus saja ya, terus saja Anda melakukan itu semua. Tetapi sepanjang kami masih hidup, maka kami juga akan berupaya keras membantah apapun yang Anda sampaikan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini, menjadi pelajaran buat kita semua. Glorifikasi yang berlebihan ini saya kira adalah bagian daripada sifat-sifat jahiliyah yang menjadi musuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.